moments later. Semuanya, aku Afnin Hadiza. Aku Anissa Septia Ramadan. Aku Alifta Keisha. Ini dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang alur proses bisnis perusahaan Unilever. Mari tonton sampai akhir ya. Berikut adalah narasi tentang alur proses bisnis Unilever. Di jantung perekonomian Indonesia berdiri kokoh sebuah perusahaan yang bernama Unilever. Lebih dari sekedar produk, Unilever adalah mesin raksasa yang terus berputar menghasilkan produk-produk yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita telusuri alur proses bisnis mereka dari hulu hingga hilir yang dirancang untuk menciptakan nilai dan keberlanjutan. Semuanya dimulai dengan perencanaan di ruang rapat yang tenang. Para pemimpin Unilever merumuskan strategi di masa depan. Mereka tak hanya memikirkan produk apa yang diluncurkan, tetapi juga bagaimana cara memasarkannya dan bagaimana cara mengelola sumber daya yang bijak. Rencana-rencana ini kemudian dipecah menjadi tindakan-tindakan operasional yang lebih rinci, memastikan setiap bagian perusahaan bergerak selaras. Setelah rencana ditetapkan, roda pengadaan bahan baku mulai berputar. Unilever menjalin kemitraan dengan para pemasok. Mereka mencari bahan-bahan berkualitas tinggi yang akan menjadi dasar bagi produk-produk mereka. Namun, lebih dari sekedar kualitas, Unilever juga menuntut tanggung jawab. Mereka memastikan para pemasok memenuhi standar etika dan lingkungan yang ketat, sejalan dengan komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Bahan baku yang terkumpul kemudian memasuki jantung operasi Unilever. Yang pertama, produksi. Di pabrik-pabrik modern yang tersebar di seluruh dunia, teknologi canggih mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Namun, teknologi hanyalah alat. Unilever juga menekankan efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab dalam setiap langkah produksi. Mereka memastikan setiap pabrik memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang tinggi. Namun, produk yang baik saja tidak cukup. Unilever menyadari bahwa pengendalian kualitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan konsumen. Setiap produk melewati serangkaian pengujian ketat menggunakan teknologi mutakhir dan bekerjasama dengan lembaga sertifikasi independen. Hanya produk yang memenuhi standar tinggi yang layak menyandang merek Unilever. Unilever memiliki beragam produk yang bermulat di Indonesia, mulai dari makanan dan minuman hingga produk perawatan tubuh dan pembersih rumah tangga. Berikut beberapa contohnya, yaitu dari segi makanan dan minuman, yaitu kecap bango, Royco, Sariwangi, Buah Vita, Cornetto, dan Magnum. Yang kedua, perawatan tubuh, yaitu Pepsodent, Lifebuoy, Dove, Rexona, Clear, Sunsilk, Vaseline, Citra, dan Pond's. Yang ketiga, kebersihan rumah tangga, yaitu dari segi Rinso, Molto, Sunlight, Wipos, Perpel, dan Vixal. Setelah lolos dari uji kualitas, produk-produk Unilever memulai perjalanan mereka menuju ke konsumen. Melalui jaringan distribusi yang luas, mereka mencapai toko-toko, supermarket, dan bahkan warung-warung kecil yang ada di pelosok negeri. Unilever memastikan produk-produk mereka mudah dijangkau oleh semua orang, sambil tetap menjaga efisiensi dan keamanan selama proses pengiriman. Namun, perjalanan belum berakhir. Unilever menyadari bahwa pemasaran adalah seni untuk menjalin hubungan dengan konsumen. Mereka menggunakan berbagai strategi, dari iklan yang kreatif hingga promosi yang menarik, dan memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan.
balik setiap langkah dalam alur proses bisnis Unilever terdapat komitmen terhadap inovasi dan kualitas. Mereka terus mencari cara untuk meningkatkan produk, proses, dan layanan mereka. Standar operatif prosedur atau SOP yang ketat memastikan setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawab dan bekerja sesuai dengan standar kualitas yang tinggi. Dengan alur proses bisnis yang terstruktur, inovatif, dan bertanggung jawab, Unilever terus berputar, menciptakan nilai bagi konsumen, karyawan, dan masyarakat luas. Mereka bukan hanya perusahaan, tetapi juga bagian dari denyut nadi perekonomian Indonesia. Kelebihan Unilever yang pertama itu merek kuat dan diversifikasi, yaitu portofolio merek yang luas di berbagai kategori murah resiko. Yang kedua, jaringan global, distribusi luas di jangkau pasar di seluruh dunia. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan, fokus pada R&D dan berkelanjutan menciptakan. Yang keempat, skala ekonomi, yaitu operasi besar menghasilkan efisiensi biaya. Yang kelima, CSR, komitmen pada tanggung jawab sosial meningkatkan citra merek. Adapun kekurangan dari perusahaan Unilever adalah yang pertama, persaingannya ketat, pasar barang konsumen sangat kompetitif. Yang kedua, faktor eksternal, di mana rentan terhadap perubahan ekonomi dan politik global. Yang ketiga, kurang fleksibel, ukuran besar menghambat adaptasi cepat. Yang keempat, resiko reputasi, isu dan lingkungan dapat merusak citra merek. Yang kelima, produk substitusi, persaingan dari produk lokal dan alternatif di pasar berkembang. Yang keenam, biaya sumber daya, peningkatan biaya bahan baku menekan margin keuntungan. Saran untuk Unilever yaitu 1. Inovasi berkelanjutan, yaitu tingkatan R&D untuk produk ramah lingkungan yang relevan. 2. Efisien operasional, yaitu optimalkan rantai pasokan dan teknologi produksi. 3. Pasar berkembang, fokus pada pertumbuhan di pasar baru. 4. Pemasaran tersegmentasi, yaitu personalisasi pesan untuk berbagai segmen pasar. 5. Manajemen risiko, kelola risiko keuangan dan operasional produktif. 6. SDM unggul, investasi dalam pengembangan karyawan. 7. Fleksibilitas, pertahankan responsif terhadap perubahan pasar.